Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan al-isbahnya. Kaidah ke-31, annahum ya'taqiduna anna ta'amul ma'al hawadith al-mutaghayyirah yajibu an yakuna mabniyan ala fahmi adillati syari'ah wa ma'rifati sunanillahi fi khalqihi. Mereka meyakini bahwa bermuamalah atau menghadapi kejadian-kejadian yang berubah-ubah, maksudnya masalah-masalah yang tentunya pasti akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan tempat, ya. Itu harus dibangun di atas pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil syariat dan pengetahuan yang luas tentang sunnah Allah kepada makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 83, "Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih." Apabila datang kepada mereka perkara yang berhubungan dengan rasa aman atau rasa takut, mereka segera menyebarkannya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah mereka mengembalikan urusan tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri, itu para ulama di antara mereka, akan tahulah orang-orang yang bisa beristimbat di antara mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengembalikan segala urusan itu kepada Rasul. Rasulullah sudah meninggal, maka kepada ulil amri. Ulil amri yang dimaksud di sini para ulama yang mampu beristimbat dan memahami dengan pemahaman yang benar dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita, masalah-masalah yang berhubungan dengan berita-berita atau masalah-masalah yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi itu tidak diserahkan kepada orang-orang yang dangkal pemahamannya, tidak diserahkan kepada orang-orang yang kurang pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi diserahkan kepada dan ditanyakan kepada mereka yang betul-betul sangat memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menguasai ilmu-ilmu alat untuk beristimbat atau berijtihad. Maka ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Maidah 105, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memelihara diri kalian sendiri. "La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat apabila kalian telah mendapat hidayah. Berkata Syekhul Islam, hendaklah kalian memelihara diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian mendapatkan hidayah. Tidak menunjukkan kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau berkhutbah di mimbar Rasulullah SAW dan berkata, "Hai manusia, kalian membaca ayat ini dan meletakkan bukan pada tempatnya. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran, lalu mereka tidak merubahnya, hampir-hampir Allah ratakan azab untuk mereka semua." Maka di sini Abu Bakar mengingkari sebagian orang yang memahami ayat tersebut bahwa kalau ada orang yang berbuat kemungkaran, ya sudah, tidak perlu kita ingkari. Yang penting kita sudah beriman, ya, maka tidak akan membahayakan kita orang yang tersesat tersebut. Maka kata Abu Bakar, bukan itu maksudnya. Berarti kalian sudah meletakkan ayat tersebut bukan pada tempatnya. Akan tetapi tetap kita disuruh untuk mengingkari kemungkaran, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau kita sudah berusaha dan ternyata mereka ya tetap tidak mau meninggalkan kemungkarannya, maka pada waktu itu kita berusaha untuk memelihara diri kita sendiri, ya. Jadi tidak bertabrakan antara ayat-ayat amar ma'ruf nahi mungkar dengan ayat surat Al-Maidah tersebut. Nah, ini adalah merupakan contoh, ya, bagaimana meletakkan dalil pada tempatnya. Karena kesesatan yang terjadi adalah ketika dalil itu ditempatkan bukan pada tempatnya, dipahami dengan pemahaman dan nalar sendiri. Karena dangkalnya pemahaman, ya, maka kewajiban kita adalah ya untuk memahami dalil
kemudian menerapkannya dengan penerapan yang benar ya dalam permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Allahu a'lam.